Kalau terbukti ijazahnya palsu melalui sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, paling tidak ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazahnya palsu. Apa yang terjadi? Secara politik, bangunan dinasti itu akan runtuh. Yakin nggak? Jadi saya mengatakan ada 4 hal yang membuat Jokowi itu agak ragu-ragu ketika dia harus step down, harus turun dari pemerintahan. Apa 4 itu? 1, dugaan korupsi. Yakin? 2, dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Yakin? Yang ketiga adalah legacy dia yang harus diselesaikan, misalnya proyek-proyek besar seperti IKN, kereta cepat dan lain sebagainya, yang sudah diijon duluan. Yakin nggak? Makanya dia ngotot agar proyek itu tetap berlanjut. Nah yang keempat adalah bangunan dinasti politik dia. Kalau ijazah ini terbukti dan rakyat Indonesia paham bahwa selama ini mereka dibohongi, kira-kira apa yang akan terjadi? Saya tidak memprovokasi, tapi ini menganalisis. Mungkin nggak terjadi penjarahan? Seperti yang dialami oleh para anggota DPR hanya karena joget-joget aja. Bayangkan, joget-joget aja itu dijarah rumahnya. Bagaimana kalau rakyat tahu bahwa ijazahnya benar-benar palsu? Bisa bayangkan nggak? Tiba-tiba kemudian orang datang ramai-ramai ke Solo, melakukan yang namanya street justice, pengadilan jalanan, datang ke Jakarta, kantor sebuah partai, ya kan? Kemudian datang ke Medan, kantor pemerintahan, maka hancurlah dinasti politiknya. Nah itu yang sebenarnya dikhawatirkan oleh dinasti ini, oleh Jokowi, kalau seandainya ini terbukti. Kami sering disebut ataupun dibawa-bawa dalam narasi pemateri sebagai seorang Gen Z ya. Coba saya paparkan pertanyaan saya dengan bentuk kami sebagai Gen Z gini. Masalah ijazah Jokowi ya, oke. Gue mau nanya nih, Pak. Soal masalah ijazah Jokowi nih. Ada kesan yang khas sebenarnya dari kami, Gen Z bisa bahasanya lah. Yang khas itu kalau udah hal-hal yang udah terlalu lama, udah capek ganti yang lain lah, gitu. Udah capek banget, nggak ada ujung-ujungnya, ya udah masih banyak kerjaan kok. Itu kami. Jadi bahasanya udah lama banget ijazah Jokowi ini bergeming, berdengung, tapi nggak pernah kelar-kelar. Padahal misalnya nih ada Kang Bahlul, dia juga punya kasus yang serupa dengan soal akademik dia, doktor di UI, tapi kelar juga dengan etik UI-nya. Tapi kenapa yang satu ini kok susah banget dah, gitu? Itu yang jadi pertanyaan. Pada akhirnya kan kami sebagian sih, apaan sih kayak gini? Udah bodo amat ini akhirnya kan UGM berarti masuk angin, ya udahlah, udah masuk angin tanpa lagi mungkin karena dia pejabat tinggi banget nggak bisa lagi diurusi lagi, ya udah ganti yang lain lah bahasannya. Itu bahasa kami. Jadi pengennya gimana caranya seorang Gen Z yang 1, 2 semua ini, mereka kembali lagi ke fokus ke situ, bahwa itu penting loh. Pertanyaannya, bahwa itu penting, gimana cara ngajaknya? Karena kalau nggak penting-penting amat, ngapain juga dipikirin, ya kan? Tuh. Yang kedua, seberapa penting juga masalah fufafa ini. Oke, terima kasih. Jadi begini, makasih ya, ada kesempatan untuk menjelaskan sedikit. 1 ya, mengapa soal ijazah ini penting? Nah, ini this is the question sesungguhnya ya. Banyak orang mengatakan ngapain sih? Bahkan ada anggota DPR mengatakan, memang kalau ijazahnya palsu, memang mau apa katanya? Ada yang begitu kan? Ya. Mana tadi yang tanya kamu ya? Begini, ada 2 hal yang ingin saya catat ya. 1, prinsip good governance sama clean government. Yang kedua, prinsip keberlanjutan kekuasaan yang kita katakan sebagai dinasti. Itu soalnya. Oke. Pertama, soal good governance sama clean government. Jadi good governance, clean government, atau tata kelola pemerintahan yang baik. Bisa bayangkan nggak? Sekelas Indonesia, yang katanya the third world largest democratic country in the world, kan kita mengaku sebagai negara demokrasi terbesar nomor 3 di dunia. Setelah Amerika Serikat dan India. Atau setelah India dan Amerika Serikat. Karena dihitung dari jumlah penduduknya kan. Tiba-tiba administrasi pemerintahnya nggak karu-karuan. Ada seorang presiden yang
berkuasa selama 10 tahun, tetapi dengan administrasi yang nggak benar. Coba bayangkan, kok bisa? Untuk jabatan presiden loh. Tapi di negara lain kan tidak perlu requirement ijazah dan lain sebagainya. Iya, tapi as long as dia ada di undang-undang itu harus ditaati. Ya kan? Benar nggak? Anda ada nggak persyaratan lulus kuliah? Ada kan IP-nya? Berapa? Minimal. Masa sih 3,0? Lulus kuliah Anda? Minimal 2,0. Pak Jokowi mengaku IP-nya nggak nyampe 2 katanya. Iya, masih kan nggak lulus dia kan? Coba bayangkan administrasi pemerintahan kita buruknya minta ampun. Kita bicara tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Ya. Yang kedua adalah di masyarakat, saya ingin sigi ya di antara kawan-kawan semua. Saya bilang kawan-kawan ya, karena teman gue kan ini. Kawan-kawan. Kawan-kawan mana yang percaya kalau ijazah Jokowi asli? Jangan terpengaruh saya loh. Mentang-mentang saya lawyernya Roy Rismond dan Dr. Tifa. Yang percaya bahwa ijazah Jokowi asli. Saya balik. Yang tidak percaya, yang percaya bahwa ijazah Jokowi palsu. Itu di tangan. Ini kalian khas mahasiswa Indonesia. Yaitu skeptis. Yang tahu tidak tahu juga tidak, ya kan? Jadi in between, ya kan? Kalau kamu percaya asli atau palsu? Ya, palsu atau asli itu aja ditanya. Palsu atau asli? Belum tahu. Oke, nggak apa-apa. Yang palsu mana yang palsu? Tunjuk tangan dong. Tuh. 1, 2, 3, 4 aja. Yang asli mana yang asli? Nggak ada juga. Padahal ini sesuatu yang sangat fenomenal kan? Sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tapi kita kemudian tidak punya ada sikap. Berarti kan bayangkan kelas mahasiswa saja itu nggak paham untuk melihat indikator apakah ini asli atau palsu. Bagaimana rakyat kebanyakan? Makanya sekarang ini yang terjadi adalah kenapa kasus ini lama? Memang sengaja dibikin lama. Karena dugaan saya Pak Jokowi nggak berani untuk menunjukkan ijazahnya di depan publik yang dipotret dengan resolusi tinggi biar diteliti. Beraninya menunjukkan di gelar perkara khusus yang tertutup, tidak boleh difoto, tidak boleh disentuh. Saya waktu itu hadir kan sebagai leading lawyer di sana. Coba bayangkan. Apa yang Anda bisa pikirkan? Kalau Anda punya kesalahan, maka Anda tidak akan berani transparan. Benar nggak? Sederhana. Rumus good governance, clean government itu adalah kalau Anda benar, Anda punya argumentasi, punya data dan fakta yang solid, maka at the first place, pada kesempatan pertama akan Anda tunjukkan, nih ijazah saya. Mau apa? Benar nggak? Tetapi kalau berbelit-belit, ditanya, mana ijazahmu? Loh, kamu nggak percaya dengan saya? Saya sudah 10 tahun menjadi presiden. Saya sudah lulus wali kota. Mana ijazahmu? Kamu nggak percaya? Ini teman-teman saya adakan reuni. Padahal masalahnya sederhana, ijazahnya tunjukkan. Itu persoalannya kan? Dan unfortunately, Pak Gatot waktu jadi Panglima TNI di bawah Presiden Jokowi tidak sempat memeriksa ijazahnya. Itu satu, ya, good governance, clean government. Paham ya? Tata kelola pemerintahan yang baik. Anda rela nggak? Tiba-tiba rektor Anda ternyata ijazahnya abal-abal. Rela nggak? Nggak rela kan? Tiba-tiba produk pasar pramuka juga. Banyak sekarang orang jadi profesor, dokter nggak jelas kompetensinya, nggak jelas. Maka tepuk tangan buat Pak Gatot yang menolak untuk gelar dokter tadi. Dokter humoris kausa ya kan, dokter humoris. Nah itu satu. Yang kedua, kalau terbukti ijazahnya palsu melalui sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, paling tidak ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazahnya palsu. Apa yang terjadi? Secara politik, bangunan dinasti itu akan runtuh. Yakin nggak? Jadi saya mengatakan ada 4 hal yang membuat Jokowi itu agak ragu-ragu ketika dia harus step down, harus turun dari pemerintahan. Apa 4 itu? 1, dugaan korupsi. Yakin? 2, dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Yakin? Yang ketiga adalah legacy dia yang harus diselesaikan. Misalnya proyek-proyek besar seperti IKN, kereta cepat dan lain sebagainya yang sudah diijon duluan. Yakin nggak? Makanya dia ngotot agar proyek itu tetap berlanjut. Nah yang keempat adalah bangunan dinasti politik dia. Kalau ijazah ini terbukti dan rakyat Indonesia paham bahwa selama ini mereka dibohongi, kira-kira apa yang akan terjadi? Saya tidak memprovokasi, tapi ini menganalisis. Mungkin nggak terjadi penjarahan?
seperti yang dialami oleh para anggota DPR hanya karena joget-joget aja. Bayangkan, joget-joget aja itu dijarah rumahnya. Bagaimana kalau rakyat tahu bahwa ijazahnya benar-benar palsu? Bisa bayangkan nggak? Tiba-tiba kemudian orang datang ramai-ramai ke Solo, melakukan yang namanya street justice, pengadilan jalanan, datang ke Jakarta, kantor sebuah partai, ya kan? Kemudian datang ke Medan, kantor pemerintahan, maka hancurlah dinasti politiknya. Nah itu yang sebenarnya dikhawatirkan oleh dinasti ini, oleh Jokowi kalau seandainya ini terbukti. Jadi nggak ringan, karena itu dia at all cost mempertahankan ini dan kemudian memanfaatkan kalian punya mental apa? Mudah jenuh untuk mengawal sebuah isu. Nanti juga orang akan lupa. Kita mahasiswa saja skeptis, apalagi masyarakat kebanyakan, ya kan? Nggak penting soal ijazah, udahlah. Lalu kemudian muncul deploy uang besar-besaran. Ada lawyer, tapi lawyer bukan guru kami, yang mengatakan bahwa ada tawaran 100 miliar. Saya nggak tahu benar apa enggak, wallahu alam ya. 100 miliar agar ini bisa diselesaikan. Memang tidak ada godaan-godaan terhadap orang-orang yang dari 8 itu. Ada. Dan saya mendengar sendiri dari yang bersangkutan. Tapi saya nggak sebut nama, nggak etis kan? Bodoh aja itu. Bayangkan, salah satunya adalah umroh, bayangkan. Umroh, di sana sudah ditunggu oleh transaksinya di bukan, maksudnya ya itu untuk negosiasinya diajak umroh dulu. Oh iya nanti Misalnya nanti gitu. cashback kanunya transaksinya di Ya, sana gitu ya. tetapi halalan thayyibah gitu tapi kan, dia tidak cerita sampai ke sananya kan. Cerita cuma umrohnya doang. Dia kaget loh kok pas di sana bisa masuk raudhoh mudah sekali. Wah, hebat sekali kan orang itu kan. Bisa masuk raudhoh berlama-lama padahal biasanya kita antri kan. Kalau nggak ada ini banyak, wah nggak bisa. Dia kan harus pakai tiket-tiket dan lain sebagainya. Heran dia, ternyata ketemu si X di sana. Saya nggak bisa men-spill itu, tapi saya mendengar langsung dari orangnya. ciri-cirinya nggak bisa dikasih tahu. Nggak bisa. Nggak bisa. Bocoran lah ya. Nggak bisa, karena ini siaran langsung di Era Channel. Ya. Coba bayangkan. Iya, Kepo, kan? iya. Mewakili mahasiswa yang pengen tahu. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalnya orang mau bayar, ada katanya isunya 100 miliar, walau alam ya, orang mau bernegosiasi bahkan di tanah suci dan lain sebagainya. Ini soal sepele atau soal serius? Belum lagi tweet Dr. Tifa sama ini Dr. Zul. Nih, berdiri Dr. Zul. Nih, Dr. Zul ini pernah saya podcast dan mengatakan bahwa Jokowi itu bukan satu orang. Bayangkan. Jokowi itu bukan satu orang. Ada berapa dokter? Bukan satu, bayangkan. Anda nggak mikir kan? Bahwa sosok Presiden Jokowi itu bukan satu orang. Ada beberapa orang. Gila kan kita? Makanya Rocky pernah mengatakan, mungkin saja ijazahnya asli tapi orangnya yang palsu katanya gitu. Lalu coba lihat tweet Dr. Tifa ya, Dr. Tifa, DRTIFA. Kenal kan? Kenal. Kalau nggak kenal dulu bunuh diri aja kalian. Tweet Dr. Tifa itu mengatakan kalau misalnya ijazah yang di-spill ke publik sekarang ini, yang kacamata gitu, dia jadi presiden pada tahun 2014, maka mukanya tidak seperti Jokowi sekarang. Mukanya akan lebih ganteng, ada kumisnya, ada kacamatanya. Dan gagah orangnya. Bayangkan, itu yang foto di ijazah, belum lagi foto yang wisuda. Foto wisuda orang yang berbeda juga. Karena hidungnya lancip, berkumis, bibirnya tebal. Beda sama Jokowi yang sekarang. Coba bisa bayangkan. Nah, makanya kawan-kawan semua, nih Pak Gatot mulai tertarik nih. Dia nggak sadar juga dia. Nggak sadar dia. Pak Gatot mulai tertarik. Makanya saya sarankan kepada Prabowo, bikin fact finding, independent fact finding untuk meneliti latar belakang Presiden Jokowi itu siapa sesungguhnya. Berani nggak? Itu sudah saya usulkan ini. Oh, usul. Iya. Usul. Tadi kira-kira Pak Prabowo berani nggak bikin itu? Oh, saya kira saya berani nggak. Dia bukan nggak berani, dia ewu pakai ewu dia. Oh, iya. Iya, bikin fact finding. Karena ada yang sudah meneliti, bahkan siap dengan Jokowi's dark files. Sudah siap, Jokowi's dark file. Jadi di situ, ada yang mengatakan Jokowi itu gini. Belum lagi kita bicara latar belakang keluarganya. Apakah benar ibunya yang itu, apa yang lain dan lain sebagainya. Nah itu luar biasa sesungguhnya. Nah sekarang kalau mahasiswa mau mendedikasikan waktu untuk melakukan penelitian itu luar biasa ya kan. Jadi ada tim independen Universitas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk menyelidiki latar belakang Jokowi. Wah luar biasa. Salah-salah kan nggak apa-apa, yang penting metodologinya benar dan lain sebagainya kan, bisa dipertanggungjawabkan hasilnya dan lain sebagainya. Nah itu pasti akan booming dia, akan menjadi sebuah karya yang besar. Nah
Saya tantang, mau nggak gitu? Dulu waktu saya zaman Anies gitu ya, dia bikin yang namanya penelitian tentang cengkeh. Ya, Zaman Tommy. iya. Dulu kan Tommy Soeharto melakukan tata niaga cengkeh Ya. untuk mengatakan bahwa dengan tata niaga itu harga cengkeh akan terjaga dan lain sebagainya. Lalu mahasiswa UGM pada waktu itu senat mahasiswanya Anies bikin tim independen mahasiswa yang membuktikan sebaliknya. Nah, itu kan konstruktif. Nah, sekarang daripada kalian berteriak-teriak di jalanan, ya kan, gantung Jokowi, adili Jokowi, udah diam-diam saja. Bikin tim penelitian yang menyelidiki, yang meneliti latar belakang Jokowi. Yakin, pasti dapat. Kan cuma Solo aja nanti. Ya Solo, mungkin agak Singapura sedikit mungkin ya. Dan lain sebagainya. Nanti yang akan memfasilitasi Pak Gatot. Minimal fasilitasi doa. Doa dan gesture kekuasaan. Dan power ya kan. Itu saja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang cadas dan keren ya. Oke, saya tahu masih banyak penasaran soal Jokowi dan sebagainya, tapi apa boleh buat, kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih atas kehadiran Anda semua, terima kasih atas kesabaran Anda semua, terima kasih atas kesabaran kami semua juga. Oke, bagaimanapun juga senang ketemu dengan adik-adik ini, mahasiswa Gen Z, yang saya lihat sebenarnya kalau lihat wajah-wajahnya sih bukan wajah-wajah generasi emas atau generasi cemas, bukan. Tapi generasi, kalau saya lihat wajah generasi tanda tanya. Ya.